Oke, hari ini saya akan jelasin step by step saya hunting Milky Way. Step by stepnya seperti apa? Langsung saja. Pertama, kita tentukan lokasi Milky Way tersebut. Caranya dengan bantuan aplikasi astronomi yang dalam hal ini saya pakai Stellarium. Langsung saja, aplikasinya itu seperti ini. Untuk link downloadnya akan saya taruh di description. Hal pertama yang kita harus tentukan adalah menentukan lokasi. Caranya kita arahkan kursor ke sudut kanan, kemudian kita pilih lokasi window. Di sini lokasinya Jakarta sekarang. Saya nanti akan ke Serang tanggal 5. Jadi saya akan pilih Serang sebagai lokasi saya. Setelah itu close. Nah, ini jadi langit Serang tanggal 4 bulan 8 jam 9. Saya akan di Serang itu tanggal 67 berangkat 5 jam after office 5 malam, kita sampai sana 6 pagi. Berarti kita akan dapat langit itu langit malam 6 malam ke 7. Jadi kita set si Stellarium ke tanggal 6. Oke, kemudian kita tutup lagi window ini. Lokasi udah benar, jam dan waktunya udah benar. 6 bulan 8, jamnya kita bikin malam 18.33. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk kontrolnya sendiri kita bisa klik and drag untuk melihat langitnya, atau zoom in zoom out untuk memperbesar view kita. Nah, seperti ini kira-kira. Oh, masih ada sunset, masih kurang terang. Kita 19 jam 7 setengah 8 nih. Setengah 8, wow, Milky Way-nya udah kelihatan. Tapi sebelum itu kita harus cek dulu si bulan. Kita harus mastiin bahwa bulan tersebut tidak dalam kondisi terang bulan. Karena pada saat terang bulan akan percuma hunting Milky Way. Karena cahaya dari bulan yang jauh lebih dekat daripada cahaya Milky Way, galaksi Bima Sakti ini, itu akan nutup ke kamera. Dia akan overexposure. Dia akan bikin kamera kita nggak bisa menangkap si Milky Way. Jadi kita pilih bulan. Lihat di sini ada tulisannya moon. Kemudian kita klik tombol ini. Nah, dia sedang dalam kondisi gelap. Kita klik lagi, balik lagi, berarti aman. Kita bisa hunting Milky Way malam ini, malam tanggal 6 nanti. Kemudian dari sini kita bisa lihat posisinya. Yang hitam ini artinya bumi. Ini kita bisa hilangkan. Seperti ini, ground kita hilangin. Ini matahari ada di belakang kita. Sedikit penjelasan, Milky Way itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Oke, ini ground, ini bumi kita. Oke. Saya hilangin lagi buminya. Kalau kita lihat, bentuknya itu sebenarnya seperti cincin melingkari bumi 360 derajat. Jadi Milky Way itu selalu ada. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah titik ini. Umpamakan sebuah cincin ada permatanya, ini tuh permatanya, bagian yang paling terang. Jadi setiap hari Anda bisa saja memotret Milky Way. Coba pertanyaannya, di mana si titik terang ini berada? Bisa aja dia di belakang sini, di balik bumi. Jadi kita nggak akan dapat Milky Way yang wah. Kemudian tergantung lagi sama awan, tebalnya awan. Terus yang paling utama tuh bulan. Kalau bulan terang jangan deh, ya. Itu aja. Kemudian untuk huntingnya seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama, gimana caranya kita nentuin ini? Di mana sih titik paling terang ini? Saya liatin lagi buminya ya biar lebih jelas. Biasanya di sini kita bisa tampilkan si constellation. Constellation ini apa nama-nama bintang. Patokan saya selama ini adalah si Scorpion. Jadi di langit itu kalau misalnya kita lagi buka seperti ini, kita nggak bisa nentuin mana Milky Way-nya sebelah mana. Cari titik Scorpion, constellation Scorpion. Di mana Scorpion berada, disitulah si permata cincin dari Bima Sakti ini berada. Kemudian kita bisa cek lagi jamnya dari ini 19.30. Kita zoom out dulu, kita hilangin lagi si constellationnya. Ini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sorry, jam 1 malam, jam 2, jam 3. Kira-kira sampai jam 3 lah. Milky Way-nya itu selalu ada. Tapi yang ini di atas jam 3 itu udah yang ini. Udah kurang bagus untuk difoto, cuman garis doang. Jam 4 tuh masih ada. Tapi nggak terang. Jadi kita maksimal itu sekitar jam 3 lah ya. Jam 3 mungkin. Jadi kita punya waktu dari jam 7 malam sampai jam 3.
Let's say gue bikin 00 aja biar kelihatan tuh. Jam 7 malam tuh udah kelihatan sampai ke jam 3 tank 3. Oke, jam 4 udah goodbye lah ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 3 waktu yang kita punya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan posisi. Let's say kita mau hunting mulai jam berapa? Taruhlah jam 7. Di sini ada southwest, north, dan east. Oh ya, untuk yang mungkin agak bingung dengan bahasanya, kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Ini bisa diganti bahasa Indonesia. Mana dia? Bahasa Indonesia, kita bisa ganti juga ke bahasa Indonesia. Oke, simpan pengaturan. Utara, timur, selatan, barat. Oke. Nah, kemudian kita cek jam 7. Dia berada di antara utara dan timur. Kemudian untuk jadi nanti pada saat di lokasi saya udah bisa nyari titik utara dan timur sebelah mana. Saya pastiin dulu. Oh di sini, di sini. Berarti di antara selatan dan barat. Sebenarnya sih di atas kita banget. Nah, cuman kayaknya ini ujung ini lebih agak terang. Enggak ding, ini aja deh, utara timur. Bebas sih sebenarnya, cuman kalau posisinya seperti ini kan dua ujungnya ini bagus nih. Sisa sebelah mana aja yang mau diambil. Jadi bisa arah sini atau sebaliknya arah sini. Taruhlah kita mau ambil tapi di sini bulan. Berarti kita ambil yang bagus di sini nih. Nah, jadi kita nggak ngadep bulan. Utara timur. Oke, kita sampai di lokasi, kita tentukan utara timur selatan barat sebelah mana. Caranya lihat matahari kalau nggak bawa kompas. Oke. Caranya lihat posisi matahari terbenam. Matahari terbenam di ufuk barat, matahari terbit di ufuk timur. Simpelnya seperti itu. Kemudian dari barat kita bisa tentukan di belakang. Kalau kita menghadap ke sunset berarti belakang kita adalah timur. Timur agak ke kiri sedikit, 40, 30, 25 derajat, berarti di situ nanti. Yang jelas estimasi aja dulu. Kemudian di lokasi nanti sampai di sana kita udah tentuin utara, timur, selatan, barat mana. Kita akan cari titik antara utara dan timur. Lalu di titik antara tersebut sore, siang pada saat sampai di lokasi langsung cari lokasi yang pas untuk hunting malamnya. Kenapa? Karena siang masih terang. Kita masih bisa framing dengan baik, kita masih bisa lihat situasi di sekitar dengan baik. Jangan malam baru mau cari spot. Bisa juga, cuman agak berbahaya karena kita nggak bisa ngelihat terlalu banyak, kita nggak bisa terlalu meneliti sekeliling. Dan biasanya saya datang dulu ke situ siang atau sorenya, saya tentuin saya mau foto di sini nanti kira-kira lokasi miliknya nanti malam tuh di sebelah sana. Kemudian saya akan foto dari sini, framing saya seperti ini. Sisa saya bikin tanda di situ, entah saya tancepin kayu atau apa. Jadi malam saya datang blek langsung di lokasi itu, titik udah. Tapi jangan satu lokasi, pilih satu atau dua lokasi atau bahkan 3 lokasi. Cari pada saat siang, sore, pokoknya sebelum gelap tentukan lokasi tersebut di situ, dan malam baru ke situ lagi ngecek apa benar perkiraan kita sama kejadian di malam harinya. Oke, untuk stellarium saya rasa udah cukup penjelasannya. Kita lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya. Oke, sekarang udah di lokasi untuk hunting Milky Way. Tadi siang udah coba cek lokasi langsung dan udah menentukan memang dari awal bahwa mungkin di sini, dan ternyata benar pada saat malam. Artinya kita masih bayangan pada saat siang kan, malam kita cek lagi di lokasi. Kalau emang sesuai bayangan yang kita bisa di situ, kalau enggak kita harus cari lokasi lain. Makanya sebisa mungkin nggak 1-2 lokasi. Gue tadi ngecek sampai 3 lokasi. Tapi alhamdulillah lokasi yang gue pilih ternyata malamnya sesuai dengan bayangan gue, gelap gulita, nggak ada apa-apa. Kemudian untuk hunting, gue biasanya bawa lampu center. Kalau ini gue kebetulan bawa LED karena memang lagi niat, lagi ada kerjaan moto. Jadi gue bawa light stand segala macam, light stand, lensa beberapa, kemudian pokoknya lengkap lah, super lengkap karena emang lagi ngejob. Tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan, center cukup, center untuk light painting, untuk strobis. Kalau bawa flash, hari ini gue bawa 5 flash, tapi 1 pun cukup untuk strobisan main-main seru-seruan. Kemudian untuk lokasinya sendiri itu harus sangat-sangat gelap. Gitu. Kemudian di belakang ada teman-teman lagi persiapan untuk propertinya. Ini tenda buat properti doang, nggak nginap di sini. Kondisinya lagi perfect banget, lagi terang banget. Milky Way-nya kelihatan dengan mata telanjang. Yuk. Iya betul.
paling itu perlengkapan lain, speaker portable buat dengerin musik kalau biar nggak sepi-sepi amat. Kemudian remote shutter release, atau gue pakai intervalometer karena gue juga sering bikin time lapse, jadi ini sangat berguna. Kalau nggak punya intervalometer bisa pakai remote shutter release, atau yang terakhir minimal kalau nggak punya juga pakai timer pada saat shutternya ditekan. Jadi ada jeda 1-2 detik sebelum supaya getaran dari tangan kita saat menekan shutter nggak ngefek ke kamera. Kemudian bawa apa lagi? Gue bawa kopi hitam juga. Terus apalagi alas buat naruh barang-barang dalam gelap. Jadi saat moto kan biasanya kita ngambil barang, tapi kemudian pada saat udah selesai bingung naruhnya di mana. Jadi mending bawa kain atau bawa sesuatu untuk alas. Jadi bisa ditaruh lagi, bisa gampang nyarinya nanti. Paling itu sih, tripod, lampu, intervalometer, speaker, kopi, flash kalau ada sih. Itu aja. Settingan gue pakai minimal 25 second sampai 30 second. Kemudian untuk ISO biasanya gue start di 1600 3200 untuk nyari framing. Begitu udah dapet gue turunin di 1600 atau 800 untuk ngurangin ISO. 800 bisa banget dapat Milky Way kalau kondisinya, apalagi kondisinya sekarang lagi perfect banget, lagi bisa kelihatan dengan mata telanjang. Jadi gue rasa 800 bisa. Untuk f number gue pakai 4, kebetulan lensanya 10-18, f maksimalnya itu 4. Tapi kalau misalnya gue pakai lensa yang lain yang f maksimalnya 2.8 atau 3.5 ya gue pakai itu. Apalagi itu aja paling. Kita lihat hasilnya nanti. Ini lagi sesi. Gue pakai Sony application, kameranya flash, aktornya tenda, kayaknya sebelah sana, kemudian ada flash di ujung sana, nggak kelihatan itu lampunya. Ngadepnya udah bener. Kepalanya agak turun dikit, radius enggak, Nisa agak naik kepalanya ya, agak ke arah kiri sedikit kepalanya Nisa ya. Fix ya, tahan ya 30 detik. Kita matiin lampu. 1, 2, 3. Jauh juga ya. Nah, ini lagi record, lagi moto 30 detik. F4 1600. Orangin. Bub. Jangan berisik, ntar masuk di kamera. Bodo amat. Bub. Ntar fotonya berisik. Bodo amat. Kayak di Hogwarts ya. Lampu kamera gue matiin biar nggak kedengeran. Dan Bismillah. Ntar masih agak goyang. Ini aja. Udah. Inilah hasilnya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Masih agak goyang, kita coba lagi.